Ya, sekarang kita di sini tujuan dari pertemuan ini apa, Pak? Maksud dari pertemuan ini, Pak? Baik, Pak. Untuk pertemuan hari ini saya ingin yaitu membahas tentang kedisiplinan murid di sekolah, Pak. Karena kedisiplinan murid di sekolah itu sangat penting bagi kemajuan sekolah, gitu, Pak. Iya. Tentang kedisiplinan ya. Iya, tentang kedisiplinan, Pak. Lalu agenda apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan tentang kedisiplinan itu, Pak? Agendanya apa? Ya. Saya mengagendakan, Pak, ini tentang yaitu pemakaian sepatu, Pak. Kedisiplinan pemakaian sepatu agar anak-anak itu 100% semua memakai sepatu, Pak. Itu yang saya agendakan sekarang, Pak. Jadi dari agenda tadi mungkin di situ ada ukuran keberhasilan. Ya, menurut kami ukuran keberhasilan kalau bisa kan 100% ya, Pak. Iya. Terus untuk ukuran keberhasilan dalam kedisiplinan yang mungkin nanti kita terapkan ke anak-anak, mungkin berapa persen kira-kira bisa terlaksana gitu, Pak? Iya. Untuk sementara. Untuk sementara ini yang saya pantau itu kebanyakan anak-anak yang masih ada yang sebagian lepas sepatu itu ada. Jadi menurut keberhasilan sampai sekarang ini itu 70%, Pak. 70% masih kan 70%. Keinginan saya kira-kira 100% anak-anak tetap disiplin pakai sepatu gitu, Pak. Jadi masih banyak yang belum pakai ya, Pak? Iya. Jadi kalau kita sih kalau bisa kan 100%. Iya. Masalahnya itu kan memang kewajiban seorang murid dari mulai seragam sampai sepatu kan memang harus pakai. Iya, karena peraturan sekolah. Terus dari ukuran keberhasilan tadi yang mungkin bisa kita capai mungkin kalau bisa 100%, nantinya hambatan-hambatan apa yang mungkin bisa kita hadapi, yang mungkin Bapak hadapi nantinya tentang kedisiplinan tentang sepatu ini, Pak? Iya. Selama ini memang banyak hambatan-hambatan yang saya alami gitu, Pak, untuk membuat anak-anak itu selalu disiplin pakai sepatu. Hambatan-hambatannya terutama di sini karena anak-anak sudah dulunya itu pakai sepatu ya, pakai sepatu semua. Kemudian ada peraturan baru itu di dalam kelas itu harus melepas sepatu, Pak. Iya. Jadi masuk kelas anak-anak itu harus melepas sepatu, gitu. Jadi hambatan-hambatannya dari melepas sepatu itu anak-anak sudah terbiasa melepas sepatu, akhirnya keluar dari kelas anak-anak enggak mau pakai sepatu lagi. Akhirnya sudah tidak terbiasa tidak memakai sepatu. Nah, itu hambatan-hambatan yang saya alami itu, Pak. Akhirnya anak-anak itu terbiasa tidak pakai sepatu akhirnya meskipun di luar. Jadi mungkin itu peraturan yang mungkin banyak dari segi positif dan negatifnya kan pasti ada ya, Pak. Ada. Memang kalau lepas sepatu kita masuk kelas kan lebih bersih gitu kan ya. Kalau kita keluar kita pakai lagi kan sebenarnya kan seperti itu kan. Iya, tujuannya. Lah kendala kita kan mungkin anak-anak enggan mau pakai lagi gitu ya. Jadi dari peraturan yang sudah kita terapkan itu mungkin kan memang sudah bagus tapi ada kekurangannya ya. Jadi untuk kita merubah dari anak-anak itu keluar dari kelas harus pakai sepatu, solusinya bagaimana gitu? Oh iya. Ya, untuk solusi yang saya terapkan, sebagian sudah saya terapkan, Pak. Tapi memang harus ada dukungan dari wali murid yang lainnya.
wali kelas maksudnya ya? Wali kelas maksudnya saya, wali kelas yang lainnya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Saya kan wali kelas 5 Pak. Jadi untuk mengendalikan kedisiplinan murid pakai sepatu itu harus ada dukungan dari semua wali murid, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Maka dari itu di sini saya terapkan sebagian itu Pak. Mulai memakai sepatu di dalam kelas, meskipun masuk dalam kelas saya anjurkan untuk memakai sepatu sudah. Jadi masuk kelas pakai sepatu, keluar kelas juga pakai sepatu. Untuk bagaimana kalau kotor Pak? Ya kita kan sudah menyiapkan sapu di situ Pak. Nah, solusinya seperti itu Pak. Kita harus saya sebagai wali murid, wali kelas maksudnya, itu menyiapkan alat-alat kebersihan di dalam kelas. Solusinya itu ya? Iya, menyiapkan alat-alat bersih di dalam kelas agar anak-anak tetap pakai sepatu, ke dalam kelas pakai sepatu, keluar pakai sepatu. Itu. Jadi tetap kebersihan dan kedisiplinan pakai sepatu tetap terjaga. Jadi memang itu perlu kerjasama ya Pak. Untuk kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 perlunya peraturan kita buat, kita atur kembali. Yang dulunya lepas sepatu sekarang dipakai ya Pak. Untuk mencapai 100% tadi tuh anak-anak biar pakai sepatu. Jadi untuk solusi tadi sudah kita pahami cara kita bagaimana tindakannya, dan nantinya kan sudah kita terapkan. Itu dari kedisiplinan tentang sepatu, lepas sepatu itu sudah kita terapkan. Nanti pasti ada konsekuensinya Pak. Dari solusi yang Anda berikan tadi tentang menyiapkan alat-alat kebersihan, pasti ada konsekuensinya itu. Mungkin apa konsekuensinya dari kita menerapkan itu ya? Terima kasih Pak. Untuk selama ini memang saya menekankan seperti itu. Memang tanggung jawab seorang wali kelas, karena sudah memberikan peraturan seperti itu. Konsekuensi yang saya terapkan itu yaitu selalu mengawasi lebih ekstra, lebih pokoknya lebih lah untuk mengawasi anak-anak itu agar tetap pakai sepatu itu harus diawasi mulai dari di dalam kelas sampai di luar kelas, itu jangan sampai melepas sepatu. Itu agar anak-anak tetap memakai sepatu, kecapaiannya agar bisa 100%. Kembali lagi berarti ke kebersamaan kita di sekolah ya Pak ya, antara ke wali kelas 1 sampai kelas 6 harus kita kerjasama gitu ya. Jadi mengawasi bersama-sama lah. Agar kecapaian kedisiplinan pakai sepatu itu mencapai 100%. Sudah, terima kasih Pak tentang kita membahas kedisiplinan ini. Mungkin nantinya ke depannya kita bisa melaksanakan bersama-sama. Amin. Terima kasih.